Konsep dasar pendidikan anak usia dini. A. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Adapun dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia, dan Kebudayaan Negara Indonesia. 2. Ketetapan MPRS Nomor 27 MPRS 1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah filsafat negara Pancasila. Yang ketiga, dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1984 dan GBHN 1988 Bab 4 bagian pendidikan berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. 4. TAP MPR Nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN dalam Bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi, pendidikan nasional yang berakarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. C. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini. Istilah pendidikan anak usia dini merupakan pandangan dari Early Childhood Education. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Pendidikan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, menggunakan istilah prasekolah atau praskul untuk maksud sama. Perkembangan istilah tersebut mengacu pada referensi internasional yang sekarang banyak menggunakan istilah Early Childhood Education. D. Jenis dan bentuk layanan pendidikan anak usia dini. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. PAUD formal terbentuk taman kanak-kanak atau TK, PAUD non-formal yaitu kelompok bermain atau KB, atau taman penitipan anak atau TPA, dan bentuk lain sederajat PAUD informal yaitu pendidikan keluarga, lingkungan termasuk homeschooling. E. Alasan pentingnya pendidikan anak usia dini. Ada 2 alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. Yang pertama, berkaitan dengan perkembangan otak. Menurut ahli neuroscience, setiap manusia dibekali Sang Pencipta 100-200 miliar sel saraf atau neuron dalam 2 belahan otak masing-masing. Belahan mempunyai fungsi berbeda. Belahan kiri atau left hemisphere bercirikan logis, rasional, dan analitik. Sedangkan belahan kanan atau right hemisphere
bercirikan kreatif, divergen, dan holistik. Yang kedua, berkaitan dengan persiapan anak masuk pintu sekolah dasar. Dewasa ini syarat usia anak masuk sekolah dasar ialah di atas 6 tahun, diprioritaskan usia 7 tahun. F. Fungsi pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan sejumlah tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik motorik, kognitif atau intelektual, bahasa atau komunikasi, sosial, emosi, dan nilai agama atau moral. Puncak dari perkembangan membuat anak lebih siap memasuki pintu pendidikan dasar. Dapat dikatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah melekatkan dasar bagi pendidikan selanjutnya. G. Landasan hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan hukum, yaitu yang pertama, pendidikan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4, yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, Amandemen UUD 45 Pasal 28C, setiap anak berhak memperoleh penelitian dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Yang keempat, peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang struktur pendidikan anak usia dini.